masker SNI dan penggunaan masker di masa pandemi berdasarkan SNI 8914/2020 oleh KKN PPM UGM periode 4 2020 unit YO 298 subunit Bulunyah Gede. Masker sendiri merupakan kain penutup mulut dan hidung yang berfungsi sebagai penyaring partikel, virus, dan bakteri. Sedangkan masker kain merupakan masker yang terdiri dari minimal 2 lapis kain yang terpisah atau menyatu dengan teknik tertentu. Terdapat 3 jenis masker kain. Yang pertama, tipe A, yaitu masker kain untuk penggunaan umum. Tipe B, masker kain untuk penggunaan filtrasi bakteri. Dan tipe C, masker kain untuk penggunaan filtrasi partikel. Masing-masing tipe masker memiliki persyaratan tersendiri. Untuk tipe A, minimal terdiri atas 2 lapis kain, kadar formaldehid bebas hingga 75 mg per kilogram, daya serap kurang dari sama dengan 60 detik, serta warna tidak luntur saat dicuci. Untuk tipe B, memiliki persyaratan hampir sama kurang lebih dengan tipe A, ditambah dengan lulus uji efisiensi filtrasi bakteri lebih dari sama dengan 60%, serta tekanan diferensial kurang dari sama dengan 15 mm H2O per cm persegi. Tipe C juga memiliki persyaratan yang hampir sama dengan tipe A, ditambah dengan lulus uji efisiensi filtrasi partikulat submikron 0,1 mikron lebih dari sama dengan 60%, serta tekanan diferensial kurang dari 21 mm H2O per cm persegi. Terdapat beberapa standar pengujian yang digunakan, satunya terhadap daya serat, kadar formaldehid, ketahanan perubahan warna, ketahanan terhadap pembasahan, aktivitas bakteri, efisiensi filtrasi bakteri, dan efisiensi filtrasi partikel serta pengujian lain. Di dalam standar juga dijelaskan mengenai pencucian masker. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir sebelum mencuci masker. Setelah itu, rendam masker ke dalam larutan air dan deterjen serta diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tekan masker dengan lembut dan perlahan. Jangan mengucek masker terlalu kuat untuk menjaga efektivitas masker kain. Kemudian, bilas sampai bersih dengan air mengalir. Setelah itu, jemur masker di tempat yang terpapar cahaya matahari, panas, dan memiliki ventilasi udara yang baik. Serta, setelah kita mencuci masker, jangan lupa kita juga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu, dijelaskan juga mengenai pengemasan. Masker dari kain ini dikemas per buah dengan cara dilipat dan atau dibungkus dengan plastik. Kemudian diberi tanda merek, negara pembuat, jenis serat setiap lapisan, antibakteri, tahan air, label cuci sebelum dipakai, dan petunjuk pencucian, serta tipe masker dari kain. Berikut merupakan perbandingan antara masker kain, masker bedah, masker N95 atau setara, dan reusable face piece respirator. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa masker kain itu memberikan perlindungan pemakai terhadap droplet yang besar, serta mencegah keluarnya droplet besar dari batuk atau bersin si pemakai itu sendiri, tetapi tidak melindungi dari partikel airborne atau aerosol, serta memiliki efektivitas filtrasi 3 mrik dengan ukuran 3 mikron, 10% hingga mencapai 60%. Masker kain juga dapat dipakai berulang-ulang, tetapi harus dicuci. Berikut saya akan menjelaskan mengenai penggunaan masker. Bagi masyarakat sehat, masker sebaiknya digunakan ketika berada di tempat umum dan fasilitas lainnya, dengan tetap menjaga jarak 1 meter sampai dengan 2 meter. Namun, jika masyarakat memiliki kegiatan yang tergolong berbahaya, semisal penanganan jenazah COVID-19 dan sebagainya, maka tidak disarankan untuk menggunakan masker kain. Sedangkan bagi tenaga medis, masker kain ini tidak direkomendasikan sebagai alat pelindung diri. Untuk tingkat keparahan tinggi karena sekitar 40% sampai
10% partikel dapat menembus masker kain bagi tenaga medis. Masker kain digunakan sebagai opsi terakhir jika masker bedah atau masker N95 tidak tersedia. Sehingga, masker kain idealnya perlu dikombinasikan dengan pelindung wajah yang menutupi seluruh bagian depan dan sisi wajah. Masker harus menutup hidung dan mulut. Jangan terdapat celah antara masker dengan wajah. Jangan gunakan masker di bawah hidung atau bahkan di dagu sehingga hidung dan mulut tidak tertutup masker. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk bertukar masker. Yang kedua, beri nama dan tanda pengenal pada masker. Hal ini untuk mencegah masker saling tertukar. Satu orang disarankan mempunyai minimal 3 masker. Masker juga sebaiknya dicuci dahulu sebelum digunakan. Kita juga perlu mencuci tangan sebelum memakai masker. Selain itu, pastikan juga kondisi masker itu selalu bersih. Dalam penggunaan masker, kita perlu menutupi hidung, mulut, dan dagu. Hindari adanya celah antara wajah dengan masker. Jangan menyentuh masker pada saat digunakan untuk menghindari kontaminasi. Jika secara tidak sengaja dilakukan, segera cuci tangan. Masker yang sudah lembab, basah, dan kotor harus segera diganti. Hal ini untuk mencegah masker menjadi sarang bakteri. Jangan juga membalik sisi masker bagian luar menjadi bagian dalam. Selain itu, semakin lama dan sering digunakan, efektivitas masker akan menurun. Bawalah juga masker cadangan untuk antisipasi apabila masker yang kita gunakan basah atau kotor. Berikut merupakan beberapa keuntungan dari penggunaan masker. Yang pertama, penurunan kemungkinan resiko pajanan dari orang yang terinfeksi sebelum mengalami gejala. Yang kedua, penurunan kemungkinan stigmatisasi kepada orang-orang yang mengenakan masker untuk mencegah infeksi kepada orang lain, atau orang merawat pasien COVID-19 di tempat non-klinis. Yang ketiga, membuat orang merasa dapat mengambil peran dalam membantu menghentikan penyebaran virus. Yang keempat, juga mengingatkan orang untuk mematuhi langkah-langkah lain seperti menjaga kebersihan tangan, tidak menyentuh hidung dan mulut. Dan yang kelima, kemungkinan manfaat sosial dan ekonomi. Contohnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang mulai menjual masker. Nah, berikut merupakan potensi penularan apabila menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Yang pertama, apabila seseorang yang membawa virus tidak menggunakan masker dan melakukan kontak dekat dengan orang yang rentan, maka kemungkinan penularan bisa mencapai 100%. Yang kedua, orang yang sakit pakai masker, sementara kelompok rentan tidak memakai masker, maka potensi penularan bisa mencapai 70%. Dan yang ketiga, orang yang sakit menggunakan masker, sementara orang sehat tidak memakai masker, maka tingkat penularan mencapai 5%. Dan sedangkan yang keempat, apabila keduanya menggunakan masker, maka potensi penularan semakin rendah, yaitu hanya 1,5%. Nah, berikut merupakan jenis masker yang tidak disarankan untuk dipakai. Yang pertama, masker yang tidak pas, atau terlalu longgar atau terlalu sempit. Yang kedua, masker yang terbuat dari material yang mengakibatkan sulit bernafas. Ketiga, masker yang terbuat dari kain tembus cahaya. Serta yang keempat, masker satu lapis. Contoh masker satu lapis adalah buff dan masker scuba yang banyak dijual. Masker-masker tersebut sebaiknya tidak digunakan karena efektivitasnya rendah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.